selamat malam sahabat pintar di rumah. Sebentar lagi kita akan mulai nih, sambil kita tunggu sahabat pintar semua join. Mungkin ada yang lagi di jalan, baru mau pulang. Kita tunggu dulu ya, baru nanti kita sapa lagi sahabat pintar semua. Oke, kayaknya sambil nunggu sahabat pintar yang lain, kita akan mulai ya. Selamat malam sekali lagi, sahabat pintar semua. Gimana kabarnya hari ini, walaupun ini minggu malam, besok Senin. Semoga semuanya tetap semangat dong ya, menyambut hari Senin besok. Mulai beraktivitas lagi, dan semoga sahabat pintar semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dimanapun sahabat pintar berada. Thank you yang udah menyempatkan waktunya buat nonton dan belajar bareng melalui Instagram Live Klinik Pintar yang bertajuk di atas ini bisa dibaca. Tajuk atau topik bahasan kita malam hari ini adalah work hard, play hard, sampai lupa sehat dan rehat. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih, di antara sahabat pintar di sini yang menyaksikan, siapa yang bisa relate banget sama topik bahasan kita hari ini? Bersama aku Agit Hapsari. Nanti juga kita akan ngobrol bareng narasumber kita yang pastinya sangat capable dan juga ahli di bidangnya, yaitu di bidang psikologi, yaitu kita akan ajak join juga psikolog ID. Nah, by the way, aku mau menyampaikan juga nih fakta, kenapa sih kita angkat topik yang penting ini dan kenapa topik ini tuh menarik banget buat dibahas sahabat pintar. Jadi ternyata ada data dari WHO bahwa sekitar 300 juta orang ini mengalami depresi dan gangguan kecemasan. Nah, salah satu penyebabnya adalah tekanan kerja. Nah, bisa relate sampai sini? Memang ya, lingkungan pekerjaan ini sedikit banyak berpengaruh juga sama kondisi psikologis kita, dan hal ini pun memicu menurunnya produktivitas nih justru, sehingga bahkan menimbulkan kerugian ekonomi yang secara globalnya itu mencetak angka 1 triliun US dollar. Ini kerugiannya ya, setiap tahunnya 1 triliun US dollar. Wah, kebayang lah ya angkanya ada berapa, dan kalau di-convert ke Indonesia rupiah itu berapa nilainya. Jadi luar biasa sekali kerugiannya. Nah, makanya itu nggak cuma soal kesehatan tubuh ya sahabat pintar, kesehatan mental juga tentunya penting banget buat diperhatikan oleh perusahaan. Dan perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung kesehatan mental masing-masing pegawainya dengan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan juga jauh dari faktor-faktor eksternal yang menyebabkan terganggunya kesehatan mental gitu ya. Setuju nggak di sini sama sejauh ini yang aku sampaikan tadi? Ya, memang tanggung jawab kita, tapi juga perusahaan dan pekerjaan kita sedikit banyak mempengaruhi ya. Nah, aku nggak akan sendiri aja ngebahas di Instagram Live hari ini, karena kita tadi akan mengundang Kak Daud Antonius selaku co-founder dari akun Psikolog ID. Nah, kita persilahkan Kak Daud aja ya buat join nih ya, kita invite dulu. Oke, sambil kita nunggu Kak Daud buat join. Wah, ternyata udah join aja dia. Halo, selamat malam Kak Daud. Halo, Apa kabar? Gimana kabarnya nih? Kabar malam juga Kak Egit. Ya? Kabarnya baik. Semoga juga Kak Egit kabarnya baik, dan teman-teman tadi apa? Sapanya sahabat pintar ya? Sahabat pintar. Iya, nama sahabat pintar juga. Ya, Kak Daud. Betul. Ya. Benar, semoga yang menyaksikan juga semakin pintar tentunya habis menyaksikan Instagram Live hari ini. Nah, tadi sebenarnya saya mau infoin juga nih Kak Daud, sebelum Kak Daud join tadi sambil nunggu, bahwa kita di sini sahabat pintar semua juga bisa menikmati juga layanan dari Klinik Pintar nih Kak Daud. Jadi kita ada vaksin anak dewasa, ada tes COVID-19, imun booster, telekonsultasi dengan dokter spesialis juga ada, tes laboratorium juga ada, dan yang penting ini yang paling menarik ya, ada promo #1 tujuan dari 15 sampai 31 Agustus. Nah, mau yang kepo-kepo silakan klik aja langsung Instagramnya Klinik Pintar, semua infonya ada di sana ya. Nah, tadi senang banget ya akhirnya
bisa join juga nih. Kita ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Daud dari Psikolog ID. Tadi kabarnya juga sehat ya. Thank you banget ya udah menyempatkan waktu ya. Berarti walaupun besok hari Senin tetap semangat ya. Gimana semangat gak Kak Daud? Ya kebetulan saya karena kerjanya Semangat remote ya. ya, setiap hari harus semangat. Iya. Nah, itu juga nih yang nantinya Mm-mm. menarik buat dibahas ya. Sekarang kan karena Mm-mm. banyak yang work from anywhere ya, bukan Mm-mm. work Betul. from home lagi, anywhere ya, bisa kerja ya. Mm-mm. Nanti kita akan bahas di situ juga. Nah, sebelum itu juga aku mau mengingatkan nih buat sahabat pintar dan juga followers Psikolog ID di rumah atau dimanapun, bahwa di Instagram Live hari ini kita juga bakal bagi-bagi ilmu satu, itu pastinya. Yang kedua kita bakal bagi-bagi giveaway dengan total Rp500.000 buat 5 orang yang beruntung. Tapi ada syaratnya nih ya Daud. Mm-mm. Yang pertama, pastinya harus follow Instagram Klinik Pintar dan juga Mitra Klinik Pintar. Itu yang pertama. Oke. Terus yang kedua, harus screenshot sesi IG Live ini dan ngepost di IG Story. Tapi nggak harus kayak langsung screenshot langsung live terus udah gitu upload. Nggak juga. Bisa nanti aja di uploadnya. Karena nanti H+1. Terus yang ketiga, jangan lupa juga buat tag Klinik Pintar dan juga tuliskan nih kira-kira di obrolan kita malam ini hal-hal bermanfaat apa aja yang dirasakan sahabat pintar di rumah. Terus yang terakhir ya, jangan lupa akunnya make sure kalau nggak digembok ya. Harus public, karena kita nanti nggak bisa lihat ya nggak Kak Daud. Nah itu tadi posting IG story-nya bisa setelah IG live selesai ya. Jadi sekarang fokus nonton aja karena pengumuman pemenangnya akan dikabarin hari Senin. Nah terus ada juga gratis layanan telekonsultasi dokter spesialis loh buat 3 orang Mm. penanya terbaik. Nah gimana cara tanyanya? Jadi cara bertanyanya itu bisa langsung di kolom komentar di bawah ya, berarti sahabat pintar. Jadi bukan di kolom Q&A. Jadi ingat ya, Mm. di kolom komentar. Oke? Nanti 3 pertanyaan terbaik akan dapat gratis layanan telekonsultasi. Oke deh, langsung aja kita ngobrol-ngobrol nih. Kayaknya sahabat kita di rumah pastinya banyak yang relate ya sama topik bahasan kita sendiri ya. Tadi topik bahasan kita itu adalah work hard, play Mm. hard, sampai lupa sehat dan rehat. Menurut kalian ini relate banget nggak sih sama apa ya, pekerja atau kita-kita nih anak muda Mm. saat ini? Ya kalau tema yang diangkat sih menarik banget karena banyak sih yang sudah Mm-mm. peka tentang kesehatan mental tapi masih bingung Ya. apakah saya sudah cukup sehat Mm-mm. gitu, apakah apa yang harus saya lakukan supaya jadi lebih baik. Jadi makanya kan saya Mm-mm. bisa bilang di tahun mulai 2020 sampai 2022 itu banyak konten yang bahas tentang kesehatan mental dan itu bagus banget. Tapi yang jadi masalah Mm-mm. kalau misalnya udah sadar mau ngapain gitu kan. Kalau udah teredukasi mau ngapain. Ya. Tapi Mm-mm. yang saya tekankan dan garis bawahi adalah awareness atau kesadaran itu memang satu hal yang jadi pintu masuknya, pintu masuk untuk sehat secara mental nanti. Mm-mm. Oke, gitu ya. Tapi sebenarnya karena Mm-mm. memang sekarang banyak orang ya yang aware dengan mental health, sebenarnya definisi dari mental health itu tuh apa sih Oke. secara dari ilmu psikologi? Oke, kalau mental health dijelasin dari banyak perspektif, ya banyak sudut pandang ya. Contohnya dari psikologi biasanya Mhm. kemampuan seseorang untuk mengolah stres, mengolah tekanan, untuk Ya. menerima tantangan, untuk bertumbuh dengan baik, itu kesehatan mental. Kalau misalnya dari sisi mungkin kesehatan jiwanya adalah kondisi di mana Mhm. seseorang itu terlepas dari gangguan. Gangguan misalnya gangguan-gangguan yang mengganggu produktivitasnya dia. Tapi kalau pertanyaan ini saya Mhm. sederhanakan, saya lebih suka untuk menjelaskannya dalam bentuk analogi bahwa diri kita itu ibarat sebuah rumah yang punya banyak ruangan. Mhm. Contohnya misalnya ada ruang tamunya, Ya. ada halamannya, Mhm. ada kamar Mhm. mandi dan dapur. Mhm. Nah semuanya itu, semua aspeknya itu saling melengkapi. Jadi nggak berdiri sendiri-sendiri. Sama seperti hidup kita, Mhm. tubuh, pikiran, emosi kita itu satu kesatuan. Apa yang kita pikirkan ngaruh ke tubuh kita secara fisik. Apa yang kita rasakan, misalnya kebanyakan tahan emosi gitu. Yang marah ditahan, akhirnya jadi sakit gitu. Kebanyakan pikiran Mhm. overthinking akhirnya nggak produktif. Nah, semuanya itu jadi satu Ya. kesatuan. Jadi saya ibaratkan tadi ya, kalau misalnya rumahnya mau Mhm. nyaman, bukan satu ruangan aja yang Mhm. dibersihin atau dijaga, tapi setiap ruangan yang kita jaga. Jadi misalnya ke kamar mandi, Mhm. rumahnya udah bagus halamannya, tapi kamar mandinya kok kotor gitu. Atau nggak Nah. nyaman ketika di kamar. Jadi kesehatan mental Mhm. secara utuh adalah kemampuan kita untuk bisa menyeimbangkan setiap ruangan dalam diri kita. Ruang pikiran, ruang emosi, dan juga Mhm. ruang tubuh, ruang fisik kita. Jadi tiga-tiganya. Oke.
Jadi jangan cuma kerja terus, tapi juga kesehatan mental itu terabaikan ya. Nah, Betul. pentingnya kesehatan mental ini urgentnya juga karena kalau misalkan kita sakit gitu, ini lebih tangible gitu ya sifatnya ya, lebih kelihatan gitu. Tapi kalau kesehatan mental itu belum tentu terlihat gitu Iya. dari luar ya. Betul. Gitu. Nah, tapi sebenarnya seorang yang bisa dikatakan sehat gitu secara mental ini definisinya seperti itu ya berarti. Tapi kalau gangguan kesehatan mental ini kira-kira yang sering dirasakan karyawan gitu nih, Oke. Kak Daud apa aja biasanya yang Kak Daud sering temukan? Oke, ini berangkat dari ini ya ruang praktek terapi dan juga konseling. Jadi di pandemi kemarin kan kita buka praktek sifatnya online juga. Mungkin sama seperti Ya, klinik kita juga kan online juga. Telemedicine-nya kan online juga. Sama betul. terapi, konseling juga sifatnya online dan cukup efektif ternyata setelah dilakukan. Nah, permasalahan yang paling sering jelas karena tekanan atau stres. Tapi stres perlu kita bedakan ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang namanya eustress yang buat kita tuh semakin termotivasi, semakin belajar, semakin pengen ada di tingkat selanjutnya. Tapi ada juga di stres. Ini yang jadi beban gitu. Jadi beban pekerjaan, contohnya misalnya ada konflik sama rekan kerja. Nah ini pemicu pertamanya, ya, tekanan yang nggak sesuai sama Ya, kapasitas. tekanan. Kemudian akhirnya kebanyakan, ya, tapi nggak selalu, tapi kebanyakan yang saya temui, akhirnya stres ini berubah jadi burnout. Burnout itu kelelahannya bukan cuma pikiran tubuh, tapi keseluruhan. Emosinya lelah, pikirannya lelah, kemudian secara fisik juga jadi lelah. Kalau ngerjain apa-apa tuh bawaannya males, jadi withdraw sama lingkungan. Ada teman ngajakin kemana, enggak deh gitu. Terus pikirannya jadi negatif aja. Jadi ketika ada di momen burnout gitu, jadi segala sesuatu yang kita kerjakan sudah tidak seperti dulu lagi, bukan seperti kita lagi. Itu yang pertama. Yang kedua yang juga banyak ditemui di ruang praktek adalah gangguan kecemasan, yang akhirnya banyak yang dalam tanda kutip ya berobat itu karena punya panic attack. Jadi kecemasannya nggak dikelola, akhirnya kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Kalau misalnya seorang dalam kondisi panic attack kan dia seperti diambil alih sama orang lain padahal dirinya sendiri. Jadi ada dalam mode otomatis tubuhnya jadi dingin, jantungnya jadi berdebar tapi nggak tahu nih kenapa gitu ya. Gelisah bawaannya, ada yang sakit perut, ada yang kepalanya berat. Nah itu ternyata akarnya adalah kondisi psikologis, kondisi mental. Nah itu dua yang cukup sering sih belakangan ini. Nah ketika setahun belakangan yang masa-masa COVID itu banyak klien yang dapat masalahnya dua itu sih. Iya. Jadi itu ini ngaruh juga ya ternyata GERD sama kondisi psikis kita itu ya. Sangat pengaruh. Bisa saja overthinking itu memicu GERD atau misalnya kecemasan memicu GERD atau sebaliknya. Kita punya GERD akhirnya jadi cemas. Jadi ini seperti lingkaran. Nah kalau kita nggak tahu akarnya yang mana dan coping mekanismenya apa, skillnya apa sih? Karena kan ujung-ujungnya nanti bisa jadi seorang punya masalah yang sama. Tapi pertanyaannya dia punya respon yang berbeda atau punya skill yang berbeda nggak untuk handle masalahnya. Dan outputnya jadi berbeda. Jadi tujuannya nanti bukan jadi pribadi yang tanpa masalah, bukan jadi pribadi yang kalau kesehatan mental berarti wah saya bahagia total, itu enggak. Akan ada emosi-emosi yang mungkin kita kira negatif tapi sebenarnya netral. Sedih kita kan ada gunanya gitu kan, marah kita ada gunanya, cemas kita juga ada gunanya. Jadi gimana kita mengenali emosi-emosi tersebut dan bersahabat dengan emosi, nanti tujuannya seperti itu akhirnya. Jadi how to embrace those emotions gitu ya, Kak Daud ya. Ini penting banget ya. Kadang tuh kita secara sadar atau nggak sadar kita mendinai perasaan kita. Contohnya dari kecil aja mungkin anak-anak kan biasanya nangis gitu. Dan jangan nangis, jangan sedih. Itu berawal dari situ nanti. Karena aku juga sebagai ibu juga sekarang baca-baca artikel, oh iya ya, jadi kalau anakku sedih tuh kayak it's okay to be sad. Jadi gimana nih buat memutus rantai itu? Sebenarnya kalau yang tadi Kak Egit ceritakan itu kan kalau dalam psikologi namanya defense mechanism. Sebenarnya ada banyak termnya. Ada contohnya represi. Ketika kita mau marah tapi kita tekan, kita tahan. Ya mungkin istilahnya kalau misalnya kita punya teman kita bilang udah sabar aja. Tapi dari sini sabarnya itu nahan tapi nggak tahu meledaknya kapan gitu. Ada juga yang tadi mengacuhkan atau mengalihkan. Saya punya masalah tapi saya pura-pura nggak punya masalah. Tapi semuanya itu ternyata ada dalam diri kita. Dalam bentuk urusan yang belum selesai atau unfinished business. Sayangnya ini bisa berdampak ke bukan cuma diri kita, tapi ke orang terdekat kita tadi misalnya. Melahirkan
misalnya orang tua yang jadinya toksik sama anak, atau melahirkan orang tua yang tanpa sadar, ini nggak sadar, nggak ada loh orang tua yang menyakitin anak, tapi tanpa sadar karena orang tuanya punya luka, akhirnya dia meneruskan luka. Nah, yang harus dilakukan adalah menyelesaikan urusan yang belum selesai tadi, unfinished business-nya, validasi emosi. Ingat kembali, bukan untuk nostalgia sama hal-hal buruk ya, bukan. Ya, nggak juga untuk mempersalahkan perlakuan orang tua kita itu, bukan. Gitu. Tapi kita sadar aja bahwa hidup memang nggak sepenuhnya 100% baik gitu. Ada hal-hal buruk dan perlu kita akui gitu, dan kita proses hal tersebut. Akhirnya urusan yang belum selesai itu pelan-pelan ya dengan prosesnya bisa selesai. Aduh, ini nyes banget ya dengar kata-kata dari Kak Daud ini. Jadi ya semua orang punya emotional baggage masing-masing ya, dan bagaimana kita berdamai dengan hal itu ya. Kalau kita balikin konteksnya ke pekerjaan, ke karyawan, karena kan usia produktif yang angkatan kerja itu kan sebenarnya rentangnya cukup luas ya, ya. Sekarang bahkan ada yang lulus kuliah langsung kerja sampai masa pensiun 50 tahun. Tapi di antara rentang usia itu kira-kira di mana sih mayoritas pekerja yang rentang usianya berapa yang udah merasakan burnout, kondisi mental yang memburuk itu akibat pekerjaan ya? Kalau di nggak bisa dipukul rata usia ya, tapi saya pinjam satu teori atau pendekatan psikologi. Mungkin teman-teman nanti boleh googling sih, teori psikososial dari Erikson. Itu membagi tugas perkembangan seorang anak dan dewasa itu jadi 8 tahap. Contohnya, ini saya ambil contoh ya, semoga nggak kepanjangan jelasinnya. Anak dari umur 0 sampai 18 bulan itu ada tahap namanya trust mistrust, atau tahap di mana orang tua tuh harusnya ngasih harapan, ngasih kepercayaan. Ketika terlewat, misalnya dukungan emosionalnya nggak ada, tapi secara fisik ada. Nah, anak ini jadi mistrust. Jadi ada trust issue. Ketika dewasa, saya nggak percaya sama orang. Orang tua saya aja nggak bisa saya percaya. Tanpa sadar. Itu tahap pertama. Nah, saya lompat ya. Saya lompat di usia bekerja atau di remaja awal. Ada 13 sampai 21 tahun. Namanya tahap identity versus role confusion. Jadi tahap di mana seorang itu menentukan identitasnya. Makanya ada istilah quarter life crisis, kalau misalnya teman-teman mungkin pernah dengar ya. Nah, itu kan mulainya di 20 ya, 20. Itu betul, karena itu ada tugas perkembangan untuk pencarian identitas ya. Kita jadi bertanya-tanya, apa sih yang harus saya lakukan? Apa sih yang ideal? Nah, itu memang ada di usia segitu, 13 sampai 21 tahun. Nah, itu biasanya usia pertama, seorang tuh bisa kena tekanan, karena quarter life crisis tadi ya. Ada burnout-nya, mulai dari situ. Kemudian di tahap berikutnya, ada juga tahap yang namanya intimacy sama isolation. Itu biasanya dimulai di usia 20-an sampai 39. Nah, itu tahap di mana seorang biasanya dia bergaul, atau malah tidak bergaul sama sekali. Jadi akan lahir jadi orang yang mungkin bersahabat dengan dunia, atau menganggap dunia itu kumpulan orang jahat. Dunia itu penuh dengan orang jahat, orang baik. Nah, itu bisa jadi karena tugasnya di tahap isolation itu, dan keintiman itu nggak selesai. Gitu. Jadi ada beberapa tahap sih ya yang kita lalui. Itu sih ya. Semoga bisa menjelaskan atau ngasih insight lah ke teman-teman. Jadi panjang sih kalau jelasin 8-8-nya lumayan panjang. Iya. Tapi menarik banget ini untuk dibahas Kak Daud. Berarti iya bisa dikatakan juga berarti tekanan atau burnout pada pekerjaan itu sebenarnya bisa terjadi di rentang usia kapanpun ya, sama usia produktif ya. Betul. Jadi bukan berarti yang muda ini baru pertama kerja langsung burn out, itu bukan berarti juga ya. Tapi sekarang kalau kita lihat nih, kayaknya generasi Z ini sangat aware sekali dengan mental health ini. Tapi saya juga pernah dengar penelitian bahwa ternyata walaupun awareness-nya tinggi, ternyata generasi Z ini juga yang paling rentan mengidap gangguan mental health. Itu benar nggak sih Kak Daud? Sebenarnya sih mungkin dari dulu ada, cuma kan edukasi dan informasinya nggak cukup mumpuni ya. Jadi kita nggak tahu apa yang kita rasakan. Mungkin itu masih ada mungkin stigma kalau ke psikolog atau psikiater tuh sakit jiwa gitu ya. Kamu sakit gitu, kamu gila. Tapi kalau sekarang sebenarnya sih kalau berangkat dari beberapa teori, setiap orang tuh pasti punya luka. Ini saya mungkin di luar konteks sedikit ya. Ada 5 luka dasar yang umumnya dialami sama manusia. Ini saya persingkat aja. Ini saya takutnya ngomongnya ke arah kemana-mana. Tapi supaya dapat ininya aja, konteksnya aja. Ada yang namanya luka abandonment, ada rejection, ada betrayal, ada injustice, dan humiliation. Ada 5 luka. Nah, dalam teorinya, setidaknya seorang tuh bisa punya dua luka. Nah, kalau dia nggak bisa handle lukanya, itu akan jadi gangguan psikologis. Contohnya, misalnya luka karena penolakan, rejection. Akhirnya dia jadi
bukan cuma introvert tapi menjauh dari sosial. Jadi ada gangguan sosial di sana. Atau luka karena abandonment issue. Pernah ditinggalkan, entah karena perceraian, entah karena mungkin ada sosok yang penting kemudian meninggal. Kalau dia nggak bisa handle ini, nggak cukup baik. Akhirnya ketika dewasa, mungkin belum jadi gangguan, tapi jadi pribadi yang suka ngasihani diri sendiri gitu. Saya memang sedih gitu. Saya memang layak disakiti, jadi posesif. Jadi kalau misalnya punya pasangan tuh merasa nggak layak aja gitu. Pasangan saya patut atau layak dapat yang lebih baik dari saya. Padahal nggak seperti itu. Itu luka-luka yang belum selesai. Kalau misalnya pertanyaannya tadi, kenapa lebih banyak? Karena mungkin ada beberapa yang belum punya kemampuan yang cukup ya untuk handle hal yang terjadi di masa lalunya. Akarnya kan traumanya. Itu sih ya. Mungkin penjelasan singkatnya seperti itu. Jadi checklistnya jadi nyari-nyari, oh aku punya luka apa ya gitu kira-kira ya. Betul. Ada 5 tadi. Semua orang pernah merasakan ya, at least 1 di antara 5 tadi. Betul. So, ini menarik banget Kak Daud untuk diketahui, it's nice to know gitu. Tapi kalau tadi berarti bisa terjadi di rentang usia kapanpun terhadap pekerja gitu. Tapi kalau untuk faktor-faktor kira-kira yang mempengaruhi kesehatan mental karyawan ini apa aja sih sejauh ini temuan dari Kak Daud? Kalau dari, ya sama ya, berangkatnya dari ruang praktek, pengalaman, dan juga literasi, dan juga background pendidikan saya, bahwa multifaktor ya, jadi sangat dinamis faktornya. Yang pertama jelas adalah faktor personal. Personal itu maksudnya kepribadiannya, keturunannya, karena ada orang yang lebih sensitif daripada orang lain, secara genetik, dan nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi kan, ada satu buku judulnya Highly Sensitive Person, itu menceritakan bahwa 20 orang populasi, bahkan bukan cuma manusia, tapi binatang pun, itu lebih sensitif terhadap beberapa hal. Jadi contohnya kita tuh lebih overthinking secara genetik seperti itu. Kita lebih mudah cemas dan memang seperti itu. Ya, jadi kita harus sadar tuh. Jadi faktor dari dalam. Yang kedua, ada faktor yang tentunya dari luar ya. Misalnya perlakuan orang lain walaupun itu di luar kendali kita ya. Tapi entah kenapa itu mempengaruhi kita ya. Kita harus akui bahwa sangat mempengaruhi kita. Contohnya hubungan dengan rekan kerja, hubungan dengan atasan, bahkan hubungan dengan diri sendiri. Karena kan ada 3 interaksi. Saya dengan orang lain, saya dengan saya, dan saya dengan pekerjaan saya. Pertanyaannya mana yang konflik? Gitu. Nah, apakah saya dengan saya? Nah, itu kalau saya dengan saya biasanya ke ruang praktek tuh. Konflik internal tuh. Ada bagian dari sisi mana yang kamu sebenarnya berkonflik? Yang kedua adalah saya dengan orang lain. Ya, berarti kan tentang kepribadian kamu yang keras atau misalnya ucapan-ucapan orang yang nggak masuk sama kita, akhirnya jadi masalah. Yang berikutnya adalah saya dengan pekerjaan saya. Pertanyaannya apakah pekerjaan yang kamu lakukan sekarang kamu sukai, walaupun sebenarnya nggak harus suka sih sama pekerjaan. Kalau saya ya pribadi bilang kita bisa belajar suka sama pekerjaan. Tapi kan beberapa orang, nggak semua, tapi beberapa orang kayak saya emang nggak cocok di pekerjaan. Cocok itu bisa diciptakan sih. Dan kalau misalnya dan kalau misalnya kamu memang merasa nggak cocok, ya perbaharui diri, upgrade skillnya. Ya, gimana cara menciptakan satu hal yang klik dengan apa yang kamu lakukan sekarang itu. Itu ya. Jadi cocok itu sebenarnya bisa dikondisikan, bisa diciptakan ya. Kadang kan pekerjaan, kadang kita jurusan kuliah aja ada yang nggak sesuai. Pasti nggak semuanya sesuai sama harapan kita. Begitu pula di pekerjaan ya. Berarti kalau kayak gitu gimana nih Kak Daud? Kita harus mengupgrade diri sendiri atau mensugesti kayak oke, I can do this gitu. Sebenarnya sih setiap orang bisa dibilang punya penanganan yang berbeda-beda, tapi bisa dicoba ya. Bisa dicoba, misalnya ada istilah yang namanya autosuggestion. Autosuggestion itu berangkat dari self-talk atau obrolan kita dengan diri kita sendiri. Jadi setiap hari ada ini di dalam pendekatan psikologi ada yang namanya gelombang alpha theta. Alpha theta adalah gelombang otak kita di saat kondisi yang benar-benar sugestif. Itu momennya gini teman-teman, baru pertama kali bangun tidur dan menjelang tidur di malam hari. Makanya kan doa pagi dan doa malam itu efektif. Kenapa? Karena kalau dijelaskan secara psikologis juga itu memang gelombang otak kita tuh sugestif banget. Jadi kita lakukan self-talk ya. Ketika momen baru bangun tidur, misalnya baru melek mata gitu, ngaca, terus kamu ganteng banget sih hari ini, kamu cantik banget sih hari ini, kamu bisa jalani hari ini dengan semangat gitu ya. Pokoknya apapun perkataan-perkataan yang positif, walaupun pikiran positif itu nggak akan mengubah keadaan, tapi bisa nambahin kekuatan, itu aja. Kemudian mau ngakhiri hari ini, lepasin semua beban teman-teman lewat self-talk tadi, ngaca misalnya, hargai pencapaian kamu, walaupun ada kegagalan, akui aja kegagalannya. Misalnya hari ini saya belum berhasil, tapi di counter dengan keberhasilan hari ini apa gitu. Jadi harus balance. Mau ngomongin kegagalan boleh kok, tapi jangan lupa juga kamu pasti punya pencapaian kok. Jadi itu harus dua-duanya harus balance, harus diucapin sama-sama.
Itu. Jadi bisa ya seperti tadi sugesti auto suggestion namanya pagi dan malam hari dari self talk atau percakapan kita. Jadi coba. Jadi self talk leads to self love ya. Iya betul. Itu dia ya, hubungannya tuh bukan cuma diri sendiri dan rekan kerja, diri sendiri dengan perusahaan aja dan pekerjaan aja, tapi juga diri dengan diri kita sendiri juga, ya. Betul. Itu dia pentingnya self talk tadi. Tapi seperti yang Kak Daud tadi bilang kan sejak pandemi COVID-19 ini udah 2 tahun lalu ya, ada budaya baru nih buat menerapkan work from office dan juga work from home, bahkan work from anywhere ya, WFH. Yeah. Nah, interaksi tatap muka secara langsung ini kan jadi berkurang ya, mau nggak mau. Nah, ini mempengaruhi kesehatan mental pekerja atau karyawan nggak sih, Kak Daud? Pengaruh ya, perlu diakui sih pengaruh. Bahkan ada yang orang-orang yang mengaku introvert pun lelah secara emosional ketika kerja di rumah. Kenapa? Karena ya masalahnya gini, setiap dari kita kan mungkin kalau misalnya dijelaskan secara kedokteran juga ada istilah yang namanya homeostatis. Jadi tubuh kita itu terbiasa dengan sesuatu yang nyaman. Jadi kita tuh cenderung mengembalikan kenyamanan kalau ada perubahan. Jadi kita tuh walaupun manusia itu adaptif tapi nggak suka berubah. Ya. Jadi kalau misalnya ada kata-kata keluar dari zona nyaman, menurut saya itu sebenarnya nggak relate gitu. Tapi karena kita kan pencari zona nyaman gitu. Nah itu sebenarnya yang terjadi ketika ada perubahan dalam pekerjaan juga. Ya sebenarnya dalam semua hal dalam hidup kita ya aspeknya. Jadi selalu akan mempengaruhi pikiran kita, emosi kita. Contohnya yang biasa kerja di kantor, kemudian kerja di rumah tuh jadi suka marah-marah gitu. Kemudian yang biasa kerja di kantor, kerja di rumah kok jadi cepet capek. Padahal kok nggak kemana-mana di rumah doang gitu. Iya. Ternyata gitu ya. Betul. Ternyata ini bukan soal waktu, tapi soal energi. Ya. Energi kita tuh lebih banyak kita curahkan ketika bahkan nggak sama orang gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah pengaruh, sangat pengaruh ya kerja di rumah itu. Karena kita mungkin belum terbiasa. Alangkah lebih ini ya idealnya kalau misalnya mungkin dibiasakan dari awal. Misalnya ada waktunya kerja di rumah, ada waktunya kerja di kantor. Dengan begitu kita kan terbiasa dengan ya tadi polanya. Karena ya tadi balik lagi ke homeostatis. Kita adalah makhluk yang nggak suka berubah, ya, yang biasanya akan balik lagi ke zona nyaman. Ya, makanya kan kalau misalnya ada hal buruk terjadi dalam hidup kita biasanya, ini pengalaman saya dan juga dengan klien, akan ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang berulang kembali. Itu salah satu prinsip homeostatis. Gitu. Nah, terus tips and triknya nih menghadapi burnout yang justru terjadi di saat WFH atau work from anywhere ataupun hybrid itu gimana? Harus gimana gitu di rumah? Apakah moodnya harus ambience-nya harus dekor-dekor segala macam? Betul atau sih. Gimana nih? Betul. Yang Kak Agit bilang tuh betul. Jadi kita harus gini, mengkondisikan. Contohnya misalnya, ini sih sebenarnya saya juga sempat kecolongan ya waktu kerja di rumah. Sekarang kan kebetulan saya kerjanya remote juga. Jadi kalau misalnya kerja ya teman-teman harus memperlakukan diri mau kerja. Contohnya ya jangan kalau bisa jangan di kamar, karena kamar itu kan tempat istirahat, jangan dicampur. Kemudian kalau misalnya mau kerja di rumah, ya mandi pas dengan waktu ketika mau berangkat kerja. Ganti pakaian dengan pakaian kerja. Gitu. Jadi moodnya diciptakan. Gitu. Makanannya pun juga sama. Jadi atur waktunya. Ya misalnya 2 jam ini ya saya fokus kerja. Gitu. Ya walaupun kalau apalagi kan kalau punya anak di rumah, ini realitanya agak sulit sih. Realitanya agak sulit. Karena kadang-kadang anaknya nyamperin. Gitu. Saya juga nggak pas lagi kerja tiba-tiba, halo